Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Profesi Kependidikan yang beranggotakan Anastia Nur Alisha, Diandra Ece Nayuan, Ervina Nur Aryani, Hairil Safwan, Intan Prasetyawati, Muhammad Aditya Ramadan, Muhammad Deni Akbar Wahab, saya sendiri Muhammad Fahrianor, dan Muhammad Irsyad Mustafa. Dengan dosen pengampu mata kuliah yang terhormat Bapak Amransyah SPD MPD. Di sini kami akan membawakan materi mengenai mekanisme kerja dalam administrasi pendidikan di sekolah. Adapun pokok pembahasan dalam materi kami mencakup yang pertama mengenai pengertian administrasi pendidikan, yang kedua pentingnya administrasi pendidikan di sekolah, ketiga ruang lingkup administrasi pendidikan, dan yang keempat dan yang sebagai yang terakhir yaitu mekanisme administrasi pendidikan. Selanjutnya di sini adalah terbelakang dari materi kelompok kami, yaitu ilmu administrasi sebagai ilmu yang berusaha mengkaji berbagai usaha-usaha manusia dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di dalam suatu kelompok. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah adalah salah satu bentuk fenomena pengelompokan manusia yang keberadaannya tidak dapat melepaskan diri dari kecenderungan kegiatan administrasi. Hal ini dapat kita lihat bahwa di sekolah terdapat sejumlah orang seperti siswa, guru, tata usaha, pesuruh, dan kepala sekolah yang terlibat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Pada institusi ini, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai pendidikan saja. Akan tetapi, mereka juga harus dilengkapi dengan kemampuan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Hal ini mutlak diperlakukan karena setiap personel pendidikan tidak hanya terlibat dalam kegiatan kependidikan saja atau edukatif, tetapi juga terlibat dalam kegiatan administrasi yang menuntut mereka untuk menguasai dan memiliki knowledge, skill, expertness dalam perencanaan, pengorganisasian, pengetahuan, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan. Kemampuan tersebut diperlakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, terlebih lagi di Indonesia, berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja presentasi dari saya sebagai pembuka. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Mustafa. Saya ingin menjelaskan pengertian administrasi pendidikan. Yaitu administrasi pendidikan dalam dunia pendidikan di Indonesia yaitu bidang studi administrasi pendidikan dikatakan masih baru. Di negara-negara yang sudah maju, administrasi pendidikan mulai berkembang dengan pesat sejak pertengahan pertama abad ke-20. Jadi terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Khususnya di negara kita, Indonesia, administrasi pendidikan baru dikenal melalui IKIP sejak tahun 1960 dan baru dimasukkan sebagai mata pelajaran dan mata ujian SGA strip SPC sejak tahun ajaran 1965 dan 66. Untuk menjelaskan arti administrasi pendidikan, kita tidak dapat melepaskan diri dari pengertian ilmu administrasi pada umumnya. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa administrasi pendidikan adalah penggunaan atau aplikasi ilmu administrasi ke dalam pendidikan. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministrator. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yaitu ke atau kepada, dan ministrator sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani atau membantu atau mengarahkan dalam bahasa Inggris. To administer berarti pula mengatur, memelihara, to look after, dan mengarahkan. Administrasi pendidikan sebagai ilmu mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ilmu administrasi lain, seperti dikatakan oleh Dr. Sodik Kuntoro MPD. Perbedaan administrasi pendidikan dan administrasi lain terletak pada prinsip-prinsip operasionalnya dan bukan pada prinsip-prinsip umumnya. Dengan demikian, meskipun untuk memahami administrasi umum tidak berarti bahwa pengetahuan administrasi lain diterapkan di dalam administrasi pendidikan, karena prinsip operasionalnya berbeda.
gitu. Jadi sekian dari saya, dilanjutkan dari teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Sempuan. Di sini dengan NIM 910 1232 114. Oke. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang selanjutnya, yaitu saya mengenai pentingnya administrasi pendidikan. Oke, yang seperti yang kita ketahui bersama bahwa administrasi pendidikan itu bukan hanya mencakup soal-soal atau ketausahaan dan sebagainya, melainkan seluruh kegiatan sekolah gitu, baik dari kepemimpinan, dan terus kurikulum, materi, perencanaan ilmu kerjasama gitu loh. Itu merupakan cakupan dari administrasi pendidikan gitu. Nah, dengan adanya ini nih sehingga hal ini nih diatur sedemikian rupa untuk menciptakan suasana terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik gitu loh. Jadi dengan hal ini juga gitu loh, seperti kita ketahui bahwa tanpa adanya administrasi pendidikan tersebut kiranya sulit bagi sekolah gitu loh. Sulit bagi sekolah untuk bisa mewujudkan atau mencapai tujuannya gitu loh. Karena apa? Setiap sekolah mempunyai visi dan misinya gitu loh. Jadi dengan adanya administrasi pendidikan ini terbantu bagi sekolah untuk bisa mencapai tujuannya gitu loh. Nah, dengan melakukan koordinasi dari berbagai pihak dan sebagainya agar dengan komunikasi yang jelas gitu, agar bisa membantu terciptanya tujuan sekolah tersebut. Nah, jadi sudah sangat jelas ya, administrasi pendidikan itu sangat penting gitu loh. Jadi kenapa? Karena dengan adanya ini bisa membantu sekolah agar bisa mencapai tujuannya gitu. Karena kan setiap sekolah mempunyai visi dan misinya gitu loh. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Nur Aryani dengan NIM 1910 1233 20023. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bidang-bidang administrasi yang tergolong dalam administrasi pendidikan. Dan di sini saya akan membahas yang pertama, administrasi program pengajaran. Di program pengajaran ini ada komponen-komponen dan administrasi program pengajaran. Yang pertama ada persiapan mengajar. Persiapan mengajar mencakup semua kegiatan yang dilakukan dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, tujuan dari persiapan mengajar ini yang pertama menjabarkan kegiatan dan bahan yang akan disajikan guru dalam tahap pelaksanaan pengajaran. Yang kedua, memberikan arah tugas yang harus dilaksanakan atau ditempuh guru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, sebagai dasar untuk pengawasan dan penilaian pelaksanaan pengajaran. Setelah persiapan pengajaran, yang kedua ada program satuan pelajaran. Nah, satuan pelajaran itu merupakan prosedur pengembangan satuan instruksional yang berfungsi memberikan tuntutan operasional bagi guru dalam menyampaikan pokok-pokok bahasan yang akan diajarkan pada saat itu. Nah, fungsi dari satuan pelajaran ini yang pertama, agar kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan lancar. Karena satuan pelajaran itu merupakan salah satu persiapan guru sebelum melaksanakan tugas mengajar. Fungsi yang kedua sebagai umpan balik bagi guru untuk mengukur hasil belajar mengajar. Nah, secara lebih rincinya, di program satuan pelajaran ini ada komponen-komponennya. Yang pertama, ada hari atau tanggal. Hari atau tanggal itu diisi dengan hari dan tanggal saat akan mengajar. Yang kedua, ada kelas, jam pertemuan, mata pelajaran. Contohnya, kelas IPA, jam pertemuan keempat dan kelima, mata pelajarannya biologi, seperti itu. Yang ketiga, ada pokok bahasan atau subpokok bahasan yang akan dibahas. Yang keempat, tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, ada sumber atau alat pelajarannya. Nah, setelah pembelajaran selesai, ada penilaian, kemudian keterangan.
Setelah program satuan pelajaran tersebut sudah, kemudian lanjut ke penyajian pelajaran. Penyajian pelajaran ini ialah interaksi antara guru dengan murid dalam usaha mencapai tujuan pengajaran, yaitu yang pertama memperoleh pengetahuan, yang kedua menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan, yang ketiga membentuk sikap murid. Setelah penyajian pelajaran, kemudian ada evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar ini merupakan kegiatan menilai kemampuan siswa sesudah mengikuti proses belajar mengajar yang bertujuan untuk yang pertama menilai tingkat kepengetahuan, keterampilan, dan sikap murid. Yang kedua menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan metode, alat, dan sarana pengajaran. Yang ketiga, mendorong peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, mengetahui tingkat kemajuan murid. Yang keenam, sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan bimbingan murid. Setelah evaluasi, kemudian ada kenaikan tingkat. Nah, kenaikan tingkat itu adalah perpindahan dari murid 1 naik tingkat ke lebih tinggi. Contohnya dari kelas 11 naik tingkat ke kelas 12. Kemudian setelah kenaikan tingkat ada tamat belajar. Seorang murid dikatakan tamat belajar pada suatu sekolah apabila murid tersebut telah menyelesaikan program pendidikan pada sekolah tersebut yang telah ditentukan berdasarkan nilai evaluasi, tahap akhir, dan semua bidang studi yang diajarkan dengan mempertimbangkan pula nilai catur wulan 1 dan 2 pada tingkat tertinggi. Setelah itu ada bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan merupakan bantuan khusus kepada murid yang diberikan oleh guru atau petugas khusus yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan perkembangan murid secara optimal. Kemudian yang terakhir ada supervisi. Kepala sekolah secara terprogram melakukan supervisi pada guru kelas. Rencana program supervisi disusun berdasarkan kebutuhan, terutama ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainab Barohat dengan NIM 19 Selanjutnya kita masuki pada bagian administrasi kemuritan. Administrasi bidang kemuritan mencakup ruang lingkup pencatatan dan pelaporan data, ditinjau dari segi pembinaan maupun penertiban administrasi. Masalah pencatatan dan pelaporan data ini sangat penting. Keduanya sangat penting dan saling berkaitan. Untuk itu perlu disediakan format yang seragam. Dan oleh karena itu juga kepala sekolah atau guru perlu menguasai format yang dipakai termasuk cara penggunaannya. Komponen dalam administrasi kemuritan yang paling urgent adalah daftar calon murid, daftar murid baru tingkat 1, juga murid tingkat asal dan jenis kelamin. Kemudian ada buku peserta IBTA dan prestasinya, daftar calon peserta IBTA, kemudian terdapat daftar murid yang naik tingkat, rekapitulasi murid naik tingkat dan berhasil IBTA, dan yang terakhir itu ada daftar kelas. Nah, selanjutnya administrasi kepegawaian. Administrasi bidang kepegawaian amat penting nih, dimiliki oleh kepala sekolah. Ada hal-hal yang terkait dengan masalah administrasi kepegawaian, yaitu sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pencatatan kepegawaian seperti yang berkenan dengan masa kerja, kepangkatan, pengajuan, mutasi kenaikan gaji, berkala, dan lain-lainnya. Semua ini seringkali terkait dengan masalah kesejahteraan bagi para pegawai secara moral maupun material. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Prasetyawati dengan NIM 191012332027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu adalah administrasi keuangan. Yang dimaksud dengan administrasi keuangan itu adalah tindakan pengurusan ketatausahaan keuangan meliputi pencatatan keuangan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Tujuannya itu adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tertibnya administrasi keuangan akan diambil manfaatnya dalam penyelenggara proses pendidikan, sehingga kegunaan administrasi keuangan yang jelas sebagai berikut. Yang pertama adalah semua transaksi keuangan di sekolah dapat diketahui dengan jelas. Yang kedua, tersedianya bahan penyusunan laporan. Yang ketiga, sebagai alat penilai terhadap data hasil pencatatan. Yang keempat adalah pengendalian terhadap segala kegiatan yang akan berakibat keuangan dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan dengan baik. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan sekolah dan pembiayaan yang diperlukan. Terus ada administrasi perlengkapan. Administrasi perlengkapan itu adalah rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kelengkapan sarana berupa barang atau perlengkapan memegang peran yang penting. Pemerintah telah berusaha menyediakan berbagai macam perlengkapan atau barang yang digunakan untuk kelengkapan sekolah dalam keperluan pelaksanaan proses belajar mengajar. Namun di sekolah belum terdapat tata pencatatan barang yang dianggap baik dan sama. Menyadari akan hal tersebut, kepala sekolah perlu mempersiapkan administrasi perlengkapan atau barang untuk memudahkan mengetahui berbagai inventaris yang dimiliki di sekolah. Adanya data inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan di sekolah mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting. Yang pertama adalah tertib administrasi barang. Terus yang kedua, pendaftaran, pengendalian, dan pengawasan setiap barang. Yang ketiga, usaha yang dimanfaatkan penggunaan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Yang keempat, menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Aditya Ramadan, NIM 1910 123 2100030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang administrasi personal sekolah. Administrasi personal sekolah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama rekrutmen atau penarikan, mulai dari pengumuman, penerimaan pegawai, pendaftaran, pengetasan, pengumuman diterimanya pegawai, sampai dengan daftar ulang. Yang kedua itu ada placement atau penempatan, yaitu proses penanganan pegawai sesuai dengan pelaksanaan pendaftaran ulang untuk diinformasikan pada bagian seksi mana mereka ditempatkan, penugasannya sesuai dengan jurusannya masing-masing. Yang ketiga itu ada development atau pengembangan, yaitu di mana pada tahap ini pegawai dipersilakan untuk mengasah dirinya dengan cara melalui kegiatan-kegiatan sesuai dengan keahlian seperti penataran. Yang keempat itu ada pengawasan atau evaluasi. Pada tahap ini dimaksud untuk pemeriksaan pegawai tentang kegiatan yang telah dia lakukan selama bekerja. Yang selanjutnya itu ada administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat bidang studi, mata pelajaran atau pokok sajian yang mengandung unsur-unsur rumusan tujuan mata pelajaran tersebut. Yang kedua itu ada proses kurikulum, merupakan pengalaman yang berkaitan dengan perilaku kegiatan atau prosedur dalam belajar mengajar. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada penyusunan kurikulum. Kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis dari hal yang bersifat mendasar seorang pegawai mengetahui bidang tugasnya masing-masing. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastia Nur Alisa dengan NIM 191012320016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dengan membahas administrasi prasarana dan sarana. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan sarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompak karena harus terintegrasi dengan rencana pengembangan baik yang nasional, regional, dan lokal. Baik, dalam perencanaan ini mencakup
Yang pertama, perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Yang kedua, perencanaan pengadaan bangunan. Yang ketiga, perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan. Baik, selanjutnya ada pengadaan sarana dan prasarana. Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk pengadaan perlengkapan dan perabot dapat dilakukan dengan membeli atau juga dengan membuat sendiri, atau menerima bantuan dari instansi pemerintah di luar Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan, badan-badan swasta, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ada inventarisasi. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, ada yang berasal dari pemerintah, ada juga yang berasal dari usaha sendiri, seperti membeli, sumbangan, dan lain sebagainya. Semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventaris melalui inventasi, memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, harga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemeliharaan. Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama-lama akan mengarah kepada kerusakan dan kehancuran bahkan kepunahan. Namun agar tidak cepat rusak, diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Selanjutnya penggunaan. Penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan tersebut yang bisa dibantu oleh wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berkaitan. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama penyusunan jadwal, lalu kemudian prioritas pertama dengan kegiatan pokoknya, lalu waktu atau jadwal penggunaan, yang selanjutnya penugasan atau penunjukan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya. Dan yang terakhir penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antara kegiatan ekstrakurikuler harus jelas. Lalu selanjutnya yaitu penghapusan. Barang-barang yang ada di lembaga pendidikan, terutama yang berasal dari pemerintah, tidak akan selamanya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, karena bisa saja rusak atau tidak bisa berfungsi lagi. Dengan keadaan seperti ini, maka barang-barang harus segera dihapus untuk membebaskan biaya pemeliharaan dan meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab lembaga terhadap barang-barang tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Diandra Ecenayawan dengan NIM 1910123220038 dan saya akan mempresentasikan mekanisme administrasi pendidikan yang terakhir yaitu administrasi siswa. Nah, administrasi siswa itu sendiri dilakukan pada saat penerimaan peserta didik yang baru dalam suatu sekolah. Nah, adapun tahap atau prosedur dalam administrasi siswa itu yang pertama adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru atau yang biasa kita singkat PPDB. Jadi panitia PPDB sendiri itu terdiri dari tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian tahapan yang kedua adalah pembukaan pendaftaran bagi para peserta didik yang baru. Lalu tahap yang ketiga adalah seleksi. Seleksi ini tergantung dari kebijakan sekolah, apakah dari nilai ataupun hal-hal lain yang menjadi suatu kriteria untuk bersekolah di sekolah tersebut. Lalu tahapan yang keempat adalah pendaftaran ulang, pendaftaran kembali peserta didik atau sederhananya adalah konfirmasi dari peserta didik baru bahwa ia akan memilih sekolah di tempat itu. Dan tahapan yang terakhir adalah pelaporan pertanggungjawaban dari panitia PPDB ke kepala sekolah. Itu tadi adalah proses administrasi siswa dan itu juga menutup seluruh rangkaian presentasi kelompok kami pada hari ini. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah administrasi pendidikan adalah proses pengarahan, penciptaan, pemeliharaan,
stimulus, dan penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan untuk merealisasikan tujuan pendidikan. Administrasi penting untuk dilaksanakan di sekolah agar seluruh prosesnya dapat mencapai tujuan pendidikan dengan baik. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup administrasi program pengajaran, kemuritan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Mekanisme-mekanisme di dalamnya diatur sesuai dengan prosedur dan urutan-urutan yang telah ditentukan. Tanpa administrasi dan kepemimpinan yang baik, sulit bagi sekolah untuk berjalan lancar dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan di dalam presentasi kami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.